menyesal? Bukankah Allah sempurna? Bukankah Allah Maha Tahu? Bukankah Allah kekal dan Allah tidak berubah? Bagaimana mungkin Allah dapat menyesal? Shalom, bertemu dalam acara renungan firman Tuhan. Dan hari ini renungan spesial karena seri pelajaran Alkitab. Puji Tuhan, saya akan membahas hari ini tentang Allah menyesal. Allah yang kita kenal bahwa Allah yang Maha Tahu, Allah yang sempurna dengan keadaannya, Allah yang kekal dengan keberadaannya. Kok bisa Allah menyesal? Kita coba lihat Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Puji Tuhan, kita menemukan di sana bahwa Allah menyesal. Dan kalimat atau kata tentang Allah menyesal ini, saudara, ternyata bukan hanya di dalam kitab Kejadian ini. Ada beberapa kalimat di dalam kitab yang lain bahwa dituliskan juga bahwa Allah menyesal. Salah satunya bahwa dikatakan Alkitab Allah menyesal, kita menemukan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 di sana, ayat yang ke-11, di mana ketika Saul tidak taat atas perintah Tuhan, tidak taat atas suruhan apa yang Tuhan suruh kepada Saul, dikatakan oleh Alkitab di sana bahwa Allah menyesal bahwa dia telah memilih Saul. Dan juga kita menemukan di dalam Yunus, ya, dikatakan di sana bahwa ketika Tuhan berniat untuk menghukum kota Niniwe atas kejahatan orang-orang Niniwe, saudara, ya, kita lihat di sana Yunus diutus untuk pergi menyuarakan suara Tuhan kepada orang-orang Niniwe. Dan setelah bangsa itu bertobat dan merendahkan diri, maka kalimat firman Tuhan dikatakan di sana bahwa Allah menyesal karena dia tadinya mau menghukum bangsa itu dan melihat pertobatan perubahan mereka, Allah tidak jadi menghukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kata-kata yang membingungkan, kata-kata yang menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan beberapa orang. Saudara, hal yang pertama yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa Allah itu bukanlah manusia, kata Alkitab. Allah bukanlah manusia sehingga dia menyesal, sehingga dia berdusta. Allah bukan manusia sehingga apa yang dikatakannya pastilah akan terjadi, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kita juga memahami bahwa Allah itu adalah roh. Ya, Allah itu adalah roh yang pikiran, perasaan pribadinya tentu jauh berbeda dengan keadaan manusia, dengan pikiran dan perasaan manusia. Kalau manusia menyesal, ya, dia menyesal karena dia tidak tahu ternyata akibat dari sebuah keputusannya berdampak sangat buruk, berdampak sangat fatal. Akibat ketidaktahuannya maka manusia seringkali menyesal. Ya, dia misalnya memilih seorang istri atau seorang istri memilih seorang suami, aku menyesal. Saya tidak tahu ternyata dia seorang yang pemarah. Misalnya seperti itu adalah penyesalan manusia. Mungkinkah Allah yang Maha Tahu bisa menyesal seperti penyesalan manusia? Saudara, Alkitab banyak menjelaskan bahwa Allah tidak berubah, bahwa Allah sempurna, Allah Maha Tahu, dan Allah Maha segalanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita lihat memang di sini ungkapan Alkitab dia sedang menggambarkan tentang bahasa-bahasa manusia. Allah berkomunikasi dengan manusia dengan menggunakan bahasa yang dipahami oleh manusia.
ungkapan perasaan yang dirasakan oleh manusia sedang diungkapkan di sini, seolah-olah Allah itu manusia, tetapi bukanlah manusia yang sesungguhnya. Tetapi memang betul, saudara, kita lihat bahwa Allah betul-betul melakukan apa yang Dia firmankan. Dia menyesal, dan Alkitab pun mencatat di dalam Kejadian itu bahwa Allah betul-betul menghukum umat manusia kecuali Nuh sekeluarga. Semua dihukum oleh air bah kecuali Nuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab itu mungkin ya kita jadinya akhirnya bertanya-tanya, Allah menyesal. Seperti apa yang dimaksud dengan Allah menyesal? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kita paham betul bahwa Allah sangatlah berbeda dengan manusia. Penyesalan yang diungkapkan, yang digambarkan dengan perasaan Allah. Kalau manusia menyesal dengan kesedihan, ya, menyesal karena sebuah fakta yang tidak bisa dirubah, manusia menyesal dan penyesalan yang sangat. Tentunya Allah bukanlah demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan bagaimana dengan kata menyesal dan bagaimana dengan tindakan-tindakan Allah yang tadinya seperti kepada orang-orang di Niniwe atau orang penduduk kota Niniwe yang tadinya ingin menghukumnya tetapi tidak jadi menghukumnya. Apakah ini kontradiksi, bertentangan dengan pribadinya? Dan kita lihat bahwa Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia berinteraksi dengan manusia. Dalam interaksinya dengan manusia, Dia menggunakan bahasa yang dipahami oleh manusia. Dan betul Allah kecewa, betul Allah menyesal menjadikan manusia. Dan kita lihat Dia akhirnya menghukum manusia itu pada zaman Nuh. Apakah itu bertentangan dengan pribadinya? Kita mengerti bahwa Allah itu Maha tahu. Dia tahu. Jadi bukanlah sebuah kesalahan yang digambarkan di sini Allah menyesal, saudara yang dikasihi Tuhan. Namun kita tahu Allah itu adalah Allah yang adil. Jadi Allah yang adil, Dia bertindak dengan keadilannya, maka Dia akan menghukum orang yang berbuat salah, karena Dia adalah Allah yang adil, saudara yang dikasihi Tuhan. Namun Allah kita adalah Allah yang berpribadi, Allah yang adalah roh, bukanlah Allah yang mati, sehingga Dia bereaksi, Dia berkarya, Dia bekerja sampai hari ini, saudara. Dan itu sesuai dengan pribadinya yang kekal, pribadinya yang tidak berubah. Allah itu adil, sekaligus juga Allah itu kasih adanya. Allah itu adil, Dia menghukum dosa. Allah itu kudus, Dia benci terhadap dosa. Dan Allah itu juga adalah sekaligus Allah yang adil. Dan pribadinya ini tidak bertentangan satu dengan yang lain. Ketika Dia berfirman, Dia tidak akan berhenti dengan firman-Nya. Dia akan menggenapi apa yang difirmankannya. Dia memiliki tujuan-tujuan kekal. Dan Alkitab mencatat bahwa Allah tidak pernah gagal. Sebab itu tujuan maksud kekekalannya akan terus digenapi dalam rencananya. Dan di Alkitab dalam interaksinya kepada manusia, karena Dia hadir dalam kehidupan manusia, Dia terlibat dalam kehidupan manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dalam keadilannya sebagai pribadi yang adil, Allah bertindak menghukum dosa. Dan sungguh-sungguh betul kita lihat bahwa Allah menghukum manusia pada zaman Nuh, pada era itu dengan air bah. Allah kecewa karena manusia diciptakan segambar dengan Allah, diciptakan menjadi pemuji penyembah Tuhan. Tetapi maksud tujuan Tuhan tidak diikuti oleh manusia. Manusia keluar dari maksud dan tujuan Tuhan, sehingga Allah hadir di sana sebagai Allah yang adil dan Allah yang menghukum manusia. Demikian juga saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Dia mau menghukum kota Niniwe karena kejahatan mereka sangat besar, kejahatannya telah naik ke langit,
dikatakan oleh Alkitab. Dan Allah bertindak di sana dengan keadilannya dan juga sekaligus bertindak dengan kasih-Nya. Allah adalah kasih. Sebab itu Allah yang penuh dengan kasih, Dia mengampuni orang yang merendahkan hatinya, bertobat dari kelakuannya yang jahat. Allah yang kasih dan Allah yang adil, ya, bekerja di dalam pribadi yang sama yang tidak saling bertentangan. Dia mengampuni orang yang berdosa dan Dia menghukum mereka yang tidak mau bertobat kena murka ataupun hukuman Tuhan. Sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud berkata, Allah memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Allah memperlakukan aku sesuai dengan kesucian tanganku. Kemudian Daud juga berkata, kepada orang yang setia, Allah setia. Kepada orang yang bebal, yang tidak setia, Allah juga berlaku dengan hal yang sama. Dengan taburan yang sama akan menghasilkan yang sama. Allah juga bertindak dalam ketidaksetiaannya kepada orang tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab itu mari kita umat Tuhan, jangan kita biarkan Allah menyesal. Allah kecewa dengan kesetiaan kita. Allah menginginkan kita setia, tetapi kitalah yang berubah. Allah tetap adil dengan keadilannya, Allah tetap kasih dengan kasih-Nya, Allah tetap setia dengan kesetiaannya, dan kita harus masuk di jalurnya Allah. Kitalah yang berubah, sehingga Tuhan bertindak sesuai dengan pribadinya. Dia hadir datang dengan keadilannya ketika kita berubah menjadi jahat, ketika kita berubah menjadi pemberontak. Tuhan hadir dengan keadilannya, dengan murkanya Dia datang untuk menghukum kita yang memberontak. Namun ketika kita bertobat, merendahkan diri, Tuhan juga hadir dengan kasih-Nya, mengampuni hidup kita dan mengubahkan hidup kita, karena memang kita berubah sejalan dengan kehendak Tuhan, sejalan dengan firman Tuhan. Jadi bukanlah Tuhan yang berubah, tetapi kitalah yang sering berubah. Kitalah yang sering tidak setia, tetapi Allah dengan kesetiaannya, Dia adalah Allah yang tetap setia, Dia adalah Allah yang tetap adil, Dia adalah Allah yang tetap penuh dengan kasih. Sehingga saudara, orang yang di jalannya Tuhan, orang yang setia, Tuhan akan setia kepada kita. Orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan juga akan mengasihi kita. Bahkan luar biasa kalau berbicara kasih anugerah Tuhan, sungguh itu di luar dari jangkauan pikiran kita. Sehingga Alkitab kita mengatakan dalam bahasa Inggris, amazing grace, kasih yang begitu tidak terukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak hal yang masih sulit dipahami secara logika, karena memang logika kita terbatas untuk memahami Allah. Dia bertindak karena Dia Allah yang berdaulat, saudara. Dia bisa hadir dalam keadilannya karena Dia berdaulat, Dia berkuasa. Dia hadir dengan kasih-Nya, Dia mengasihi siapa yang harus Dia kasihi. Dia Tuhan, saudara. Dia tidak bisa dikekang oleh keadilannya, Dia tidak bisa dikekang oleh kasih-Nya. Dia adalah Tuhan yang berdaulat, bekerja sesuai dengan pribadinya, berkarya sesuai dengan pribadinya. Sebab itu, mari kita jadikan hidup kita, pribadi kita berpadanan dengan kehendak Allah, sehingga kita tidak membuat Allah menyesal dengan keadaan kita. Dan kita rindu ketika Allah melihat kita, Dia menemukan kita dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tutup acara ini dalam doa. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih, biarlah kami terus belajar dan belajar sehingga kami memahami pribadi Tuhan, memahami sifat-sifat Tuhan, dan biarlah kami juga menyelaraskan hidup kami dengan rencana dan kehendak Tuhan. Sungguh kami terbatas, sungguh pikiran kami sempit terbatas. Engkaulah yang sempurna, Engkaulah yang maha segalanya.
beri kami terus hikmat, sehingga jalan kami, jalan yang diperkenan Tuhan. Hidup kami, hidup yang diperkenan dan diberkati Tuhan. Bersyukur, alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita ketemu di acara berikutnya. Amin.